Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam pendalaman Kitab Suci, Bulan Kitab Suci 2024, Keuskupan Surabaya. Pada pertemuan pertama ini, kita akan merenungkan tema Allah, Sumber Pengharapan. Tema ini hendak memberikan pemahaman bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Ia tidak berdiam diri dan membiarkan orang yang percaya kepadanya sengsara, bahkan menderita. Kita yakin bahwa ada waktunya Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Ketika Ia bertindak, tidak ada yang dapat menandinginya. Semua ada waktunya, dan waktu Tuhan selalu yang terindah bagi umat-Nya. Di tengah penindasan dan kekejaman yang dilakukan pemerintahan Asyur kepada umat Allah, Tuhan menunjuk Nabi Nahum untuk menyampaikan nubuat tentang hukuman Allah bagi Asyur. Di saat yang bersamaan, Nahum juga memberitakan penghiburan bagi umat Allah. Nama Nahum berarti penghiburan. Jadi, Tuhan sangat memperhatikan keadaan umat-Nya yang ada dalam kesesakan dan penderitaan. Ia mengirim penghiburan kepada mereka. Berita terbesar dari penghiburan itu adalah bahwa Tuhan itu baik. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengundang kehadiran Tuhan dalam pertemuan pendalaman kitab suci kita kali ini. Marilah kita berdoa. Allah, sumber kebaikan dan kebenaran, tanamkanlah dalam hati kami pengharapan yang teguh akan kasih dan kebaikan-Mu, supaya kami tidak mudah kecewa. Ajar kami untuk selalu menyandarkan diri kepadamu dalam suka dan duka. Berilah kami semangat yang baru, dan jangan biarkan kami berputus asa. Sebaliknya, terangilah budi dan hati kami, agar kami mampu melihat kehendak-Mu dalam peristiwa hidup ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyimak dan mendengarkan bersama bacaan dari kitab Nahum, bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum, orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi sekali-kali Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dibuatnya gersang. Basan dan Karmel menjadi tandus, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung berguncang di hadapannya, dan bukit-bukit mencair. Bumi terungkit di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapa dapat berdiri menghadapi geramnya? Siapa tahan terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Luapan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu roboh karena Dia.
Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Bahkan dalam banjir yang melanda, ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masih dalam suasana keheningan, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan saudara-saudari membaca kembali secara pribadi di dalam hati bacaan kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8 yang telah kita dengarkan dan simak bersama. Kita berusaha menemukan satu kata atau satu kalimat singkat yang menggugah dan menyentuh bagi kita. Jika sudah menemukannya, silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan saudara-saudari mengucapkan kata atau kalimat yang telah dipilih dengan suara lantang dan perlahan-lahan. Jika Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan saudara-saudari melaksanakan pendalaman kitab suci ini secara bersama-sama dengan umat yang lain, dapat diucapkan secara bergantian. Nah, sekarang marilah kita masuk kembali ke dalam keheningan. Kita mencoba untuk mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara dalam teks kitab suci tersebut. Silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan saudara-saudari membaca sekali lagi perikop kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan reflektif yang akan membantu kita untuk mendengarkan Tuhan yang bersabda dalam teks kitab suci tersebut. Perikop yang kita renungkan mengajak kita mengenal Allah secara seimbang. Pada umumnya, kita menyukai pengajaran tentang Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Akan tetapi, jarang kita memperhatikan sifat Allah yang adil dan membenci dosa. Apakah pengenalan kita akan Allah telah seimbang? Apa artinya bahwa Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas? Nahum menggambarkan Tuhan dengan dua sifat luar biasa, yaitu panjang sabar dan besar kuasanya. Apa yang dimaksud dengan panjang sabar dan besar kuasanya?
Apakah artinya bahwa Allah adalah tempat perlindungan di waktu kesusahan? Mengenal Allah sebagai tempat perlindungan, apakah semakin menumbuhkan kepercayaan kita kepadanya? Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk membagikan hasil permenungan kita berdasarkan perikop kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8 berdasarkan kata atau kalimat yang telah kita pilih yang menggugah, menegur, atau menantang diri kita pribadi sebagai pengalaman rohani. Jika Anda melaksanakan pendalaman kitab suci ini bersama umat yang lain, silahkan membagikannya secara bergantian. Atau, jika Anda melaksanakannya secara pribadi, silahkan menuliskan hasil permenungan Anda dalam buku harian pribadi atau pada secari kertas. Anda dapat menjeda video ini jika membutuhkan waktu lebih lama. Setelah kita membaca, menyimak bersama, merenungkan, dan membagikan hasil permenungan kita, marilah sekarang kita mendengarkan pengajaran gereja tentang teks kitab suci tersebut. Nahum bab 1 dibuka dengan pernyataan yang mengejutkan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Seperti pada ayat kedua. Kata pembalas muncul sampai 3 kali. Hal ini menunjukkan penekanan dari apa yang hendak dinyatakan oleh Nahum. Kata pembalas sering dimengerti secara negatif, yaitu sebagai orang yang membalas dendam. Tetapi, frase Tuhan sebagai pembalas dalam Alkitab menekankan bahwa Ia akan menghukum dengan adil. Oleh karena itu, ayat 3 meneruskan dengan pernyataan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi sekali-kali Ia telah membebaskan orang bersalah dari hukuman. Ini berarti bahwa ketika Tuhan membalas, itu tidak dilakukan dengan ledakan emosi belaka, tetapi bahwa itu dilakukan dengan panjang sabar dan dengan adil. Ayat 3b sampai 8 menunjukkan betapa dahsyat ketika Tuhan membalas kejahatan yang dilakukan orang fasik. Segenap ciptaan digambarkan menjadi porak-poranda oleh murka Tuhan. Laut dan sungai mengering, gunung dan bukit gemetar ketakutan, seperti pada ayat 4-5. Sesungguhnya tidak ada yang dapat bertahan ketika Tuhan menunjukkan geram-Nya, karena kobaran amarahnya tercurah seperti api, seperti pada ayat 6. Bagi Nahum,
Murka Tuhan itu dilihat sebagai kebaikan-Nya, kebaikan Allah. Mengapa demikian? Karena murka Tuhan yang mengerikan tersebut ditujukan kepada musuh-musuhnya, yakni pada ayat 7-8, yang tentu saja merupakan musuh dari umatnya. Murka Tuhan justru menjadi tempat pengungsian dan perlindungan bagi umatnya. Tuhan yang murka terhadap musuhnya adalah kabar baik bagi umat. Dalam murka tersebut, musuh dihancurkan dan umat mendapat perlindungan. Bersama Nahum, kita terhibur bahwa Allah bukan saja pengasih, melainkan pembalas yang menghukum orang fasik dengan adil. Firman Tuhan dalam bacaan kitab suci kita hari ini berbicara tentang Tuhan yang baik. Mengapa Tuhan dikatakan baik? Karena Tuhan ibarat tempat pengungsian ketika kita dilanda kesusahan, seperti pada ayat 7b. Tuhan selalu dapat diandalkan. Tangannya selalu terbuka menerima kita ketika kita mau datang kepadanya. Oleh karena itu, dalam suka dan duka, kita datang kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat pengungsian dan tempat perlindungan kita. Lebih jauh lagi, Tuhan tidak hanya menyediakan tempat pengungsian, tetapi juga mengenal kita secara pribadi, seperti yang digambarkan pada ayat 7c. Tuhan tahu hidup kita, karena Dialah yang menciptakan kita. Tuhan bahkan sudah mengenal kita sebelum kita lahir, seperti yang digambarkan pada kitab Yeremia bab 1 ayat 5. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan menyeberangkan kita di saat banjir meluap sekalipun. Tuhan akan melindungi kita dalam segala keadaan. Ia akan melakukan segala sesuatu menurut caranya agar kita tetap terlindungi. Dengan begitu, jika ada orang yang melawan kita sebagai orang benar, sesungguhnya mereka tidak hanya melawan kita, tetapi juga melawan Tuhan yang melindungi kita. Tuhan akan menghalau orang jahat ke dalam gelap, seperti yang digambarkan pada ayat 8b. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita ungkapkan rasa syukur lewat doa-doa spontan kita sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Tuhan, di tengah ketidakadilan dunia, jadilah pembela kami. Lindungi mereka yang tertindas, dan teguhkanlah hati kami dalam kebenaran-Mu. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, jadilah benteng kami dari segala kejahatan. Lindungi kami dengan kasih setia-Mu yang tak tergoyahkan. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang setia, di tengah badai kehidupan, berikanlah kami kekuatan dan pengharapan dalam kasih-Mu. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, usirlah ketakutan dari hati kami. Ajarlah kami percaya penuh pada kuasa-Mu yang besar. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Selanjutnya, marilah kita satukan seluruh rasa syukur kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Murah, Engkau tetap sabar ketika umat-Mu tidak setia. Dengan penuh kesabaran pula, Engkau menuntun orang berdosa untuk bertobat, sebab Engkau tidak menginginkan pendosa menjadi binasa, tetapi agar mereka bertobat dan hidup. Ajar kami untuk selalu mencari Engkau di dalam segala sesuatu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah tumpuan dan harapan kami. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri pertemuan pendalaman kitab suci kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertemuan pendalaman kitab suci kita yang pertama telah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman kitab suci selanjutnya.